Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Bapaknya ada, Bu? Oh iya ada. Tunggu ya, saya panggilkan dulu sebentar ya. Selamat datang Ibu di rumah kami. Terima kasih sudah datang dulu. Iya. Baik Bapak Ibu, saya Ibu Nova dan ini rekan saya Ibu Maria. Kami dari tim kesehatan jiwa akan melakukan pengkajian kepada keluarga Bapak dan Ibu untuk lebih memahami kondisi keluarga Bapak dan Ibu. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk berbincang masalah ini? Baik, Bu Perawat. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Apakah ada anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa atau fisik yang berhubungan dengan kondisi saat ini? Ya, anak saya sedang mengalami halusinasi, Ibu. Baik Pak, bagaimana kondisi rumah? Apakah sesuai atau fasilitasnya seperti bersih, fasilitasnya lengkap untuk aktivitas sehari-hari? Kondisi rumah cukup baik dan fasilitas yang memadai bisa dapat memastikan lingkungan cukup mendukung aktivitas sehari-hari. Bagaimana aktivitas fisik Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu rutinitas berolahraga? Kami bekerja setiap hari, Bu. Kalau olahraga kami jarang melakukan. Saya ibu rumah tangga yang aktivitas di rumah saja. Kalau tadi nggak bicara anaknya kan sakit, apakah berobat rutin di rumah sakit, mengkonsumsi obat atau gimana? Anak kami mengkonsumsi obat dari dokter jiwa. Terus pertanyaan berikutnya, apakah keluarga bagaimana pola makannya, keseimbangan gizinya, makannya itu misalnya berapa kali sehari, makannya sehari? Keluarga kami makan 3 kali sehari. Apakah anggota keluarga ini saling mendukung secara emosional? Saya merasa dekat dengan anggota keluarga walaupun saya jarang di rumah karena pekerjaan. Saya selalu berada di rumah karena saya seorang ibu rumah tangga, tapi ayah jarang di rumah. Namun jika di rumah selalu marah kepada anak-anaknya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara keluarga mengekspresikan emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan? Saya jika ada masalah, saya sering marah di rumah. Apalagi kalau sudah capek pulang kerja, tapi saya merasa cukup dekat dengan anggota keluarga saya. Jika ada masalah, saya berusaha menyelesaikannya, namun terkadang-kadang tidak selesai karena suami saya sudah marah-marah duluan. Setelah itu, saya hanya bisa diam. Baik Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi. Apakah ada anggota keluarga yang mengalami stres berat? Jika ada, apa penyebab utamanya? Anak mengalami stres berat berupa halusinasi yang mengganggu, yang menyebabkan dirinya kadang-kadang berbicara sendiri. Bagaimana cara keluarga mengatasi masalah atau ada konflik di dalam keluarga? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau ada masalah di rumah itu saya sering marah. Dan jika saya marah pada saat konflik itu anak dan istri saya diam. Saya kira konflik itu sudah selesai kalau seperti itu. Seperti saya bilang tadi, jika ada masalah saya berusaha menyelesaikannya, namun terkadang tidak selesai karena suami saya sudah marah-marah duluan. Setelah itu saya hanya bisa diam. Mungkin suami saya merasa konflik itu sudah selesai, padahal tidak. Hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Apakah Bapak dan Ibu memiliki pemahaman tentang apa itu kesehatan jiwa? Saya cukup tahu karena sudah dijelaskan
dijelaskan dari rumah sakit tentang penyakit anak saya. Ya ibu perawat, kami sudah diberitahu. Terus apakah keluarga memiliki informasi ini selain dari rumah sakit? Apakah kita lihat dari internet atau dari mana? Iya, kadang-kadang saya cari di internet tentang penyakit halusinasi tersebut. Iya, kami juga kadang nonton TV. Apakah keluarga terlibat dalam aktivitas edukasi atau pelatihan tentang kesehatan jiwa? Tahu, tapi waktu anak kami dirawat, kami pernah mendapatkan edukasi dari perawat di sana. Iya, itu ibu perawat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pola interaksi sosial antar anggota keluarga dan dengan lingkungan sekitar? Kami saling komunikasi saja sama perawat. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya. Apakah keluarga memiliki dukungan dari tetangga, teman, atau komunitas di sekitar tempat tinggal Bapak dan Ibu? Tetangga dan sahabat kami selalu memberikan motivasi kepada kami dan menyemangati kami. Mereka selalu bilang, sabar, ini adalah ujian buat keluarga kami. Pertama selalu ngobrol sama kami itu mendukung kami membawa anak kami berobat. Terus apakah ada anggota keluarga yang cenderung menarik diri dari lingkungan sosial? Tidak ada. Anak saya yang sakit, saya jalan keluar rumah. Kemudian selanjutnya, apakah keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat, misalnya ada gotong royong, arisan kah, atau kegiatan masjid? Saya selalu ke masjid untuk salat berjamaah. Kalau saya beribadah di rumah saya. Selanjutnya, apakah keluarga memiliki nilai-nilai agama atau kepercayaan yang mempengaruhi pola hidup? Karena kami sekeluarga Muslim, jadi kami berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Betul ibu perawat. Baik Bapak dan Ibu, seberapa sering Bapak dan Ibu melakukan aktivitas spiritual seperti beribadah atau berdoa bersama? Saya salat berjamaah di masjid dan jika ada kegiatan ibadah juga saya sering ikut di masjid. Kalau saya sholat di rumah saja ibu perawat. Kadang-kadang ada kegiatan di masjid saya ikut juga. Kemudian, bagaimana keluarga memaknai hidup dan pengalaman Bapak Ibu, terutama dalam menghadapi masalah? Saya bekerja mencari nafkah dan jika ada masalah saya selesaikan. Untuk pekerjaan di rumah saya berikan kepada istri saya. Saya berusaha menyelesaikan masalah keluarga, tetapi kadang-kadang bisa diam jika ayah sudah marah-marah. Terus apakah keluarga memiliki akses komunitas atau tokoh agama yang mendukung secara spiritual? Iya Ibu, kami sekeluarga memiliki akses komunitas yang mendukung kami. Baik, kita sudah selesai di pengkajian hari ini dan dari hasil pengkajian yang kami lakukan ada satu permasalahan di keluarga Bapak dan Ibu yang kami temukan, yaitu kami sebutnya coping keluarga tidak efektif, ya. Kemudian Baik Bapak dan Ibu, besok kami akan kembali ke sini dan kita akan membuat rencana keperawatan terhadap masalah yang sudah didapatkan tadi. ya, Iya ibu perawat, kami tunggu kedatangannya. baik Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada hari ini. Dan hari ini kita ingin membahas langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga menghadapi situasi atau masalah yang seperti kami bicarakan kemarin. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik ibu perawat, saya ingin tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Baik Ibu, apa yang bisa kami lakukan? Baik Bapak dan Ibu, setelah kami melakukan pengkajian, kami
mendapati bahwa keluarga Bapak dan Ibu ini sedang menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik, terutama terkait kondisi anak Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, intervensi yang akan kami rencana bertujuan untuk meningkatkan coping dalam keluarga agar lebih efektif. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Saya setuju, Bu. Terkadang saya bingung bagaimana menghadapi situasi ini, apalagi saya setelah pulang kerja merasa capek. Saya juga merasa sering diam saat ada masalah. Saya ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Baik Bapak Ibu, ada 3 hal utama yang akan kita lakukan. Pertama, membantu keluarga mengenali respon emosional dan harapan masing-masing. Kedua, meningkatkan komunikasi yang sehat antara anggota keluarga. Dan ketiga, memberi edukasi tentang langkah-langkah mendukung perawatan pada anak yang sakit. Terus bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Baik, itu terdengar sangat baik, Ibu. Namun kami terkadang bingung bagaimana cara berkomunikasi agar tidak muncul konflik-konflik. Iya, saya juga kadang takut bicara karena takut mengurus masalah. Benar. Terus kami akan membantu Bapak dan Ibu dalam hal ini. Misalnya kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk memulai percakapan dengan menyampaikan perasaan secara jujur tapi tanpa saling menyalahkan. Kemudian kami juga akan membahas cara mengatasi rasa lelah dan emosi yang sering muncul saat Bapak lagi capek pulang kerja, ya. Baik, Ibu, saya akan mencoba lebih tenang. Itu bagus. Saya juga ingin belajar cara mengungkapkan apa yang saya rasakan tanpa rasa takut. Baik Bapak dan Ibu, kami juga akan memberikan informasi yang mungkin membantu keluarga seperti fasilitas konseling keluarga yang dapat membantu jika diperlukan. Selain itu, kami akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk membuat rencana kecil yang bisa dilakukan seperti meluangkan waktu bersama tanpa gangguan dan berbicara satu sama lain dengan lebih tenang. Nah, apakah Bapak dan Ibu bersedia mencoba cara ini? Baik, Ibu, saya akan mencoba. Kadang saya hanya bingung harus mulai dari mana. Saya juga ingin mencoba agar hubungan kami lebih baik. Bagus Bu ya. Terus selanjutnya kami akan memulai dengan anak kecil dan memastikan semuanya nyaman untuk Bapak dan Ibu. Kemudian untuk hari ini saya rasa cukup dan kami akan menutup pertemuan ini dan kami akan kembali dalam 2 hari untuk mengevaluasi proses yang terjadi di keluarga, bagaimana cara Bapak dan Ibu mengimplementasikan yang sudah kita rencanakan tadi. Kalau dirasa sulit, jangan ragu untuk dihubungi kami. Baik, terima kasih Bu Perawat. Saya berharap ini bisa membantu keluarga kami agar lebih baik. Iya, terima kasih atas dukungannya Bu Perawat. Sama-sama Bapak dan Ibu, kami di sini juga membantu keluarga menghadapi bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini untuk evaluasi perawatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat rencana intervensi untuk meningkatkan coping keluarga, terutama pada komunikasi dan mengatasi konflik. Ya. Untuk itu sekarang saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu bagaimana perkembangan setelah beberapa hari mengimplementasikan intervensi yang telah kita rencanakan sebelumnya. Apakah ada perubahan yang Bapak Ibu rasakan? Baik, Bu Perawat, kalau saya sih sudah ada perubahan. Kalau dulu saya sering marah-marah saat pulang kerja, kalau sekarang sudah bisa menghindarikannya. Memang tidak mudah, tapi sudah ada perubahan dan saya merasa lebih tenang jika saya bisa mengendalikan emosi saya. Saya juga merasa sudah ada perubahan Bu. Biasanya hanya saya yang jika suami saya marah. Setelah beberapa kali berkomunikasi lebih baik, saya mulai merasa
konflik di dalam keluarga Bapak dan Ibu meskipun belum sempurna. Bapak mulai lebih sabar dalam mengatur emosi dan Ibu mulai lebih berani untuk mengungkapkan perasaan. Itu tuh langkah yang bagus. Bagaimana yang saya ingin tahu di sini, bagaimana dengan keadaan anak Bapak dan Ibu? Apakah ada perubahan pada perilaku atau perasaan anak setelah kita melakukan komunikasi ini? Anak saya sudah terlihat lebih tenang, Bu. Sebelumnya dia sering berbicara sendiri dengan mengurung diri di kamar. Tapi sekarang dia lebih banyak berinteraksi dengan kami. Meskipun masih kadang-kadang terdiam, kami rasa ada perubahan positif meskipun pelan-pelan. Ya, saya juga melihatnya demikian. Dia tidak terlalu menarik diri lagi. Kami selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan dia. Bagus ya Bapak Ibu ya. Saya mendengar ada banyak perbaikan yang signifikan dari implementasi yang sudah kita lakukan, apalagi terutama dalam komunikasi ya, dan mengendalikan konflik yang ada di keluarga. Terus selanjutnya apa yang dirasakan? Apakah nyaman ya setelah ada misalnya dengan komunikasi ini, pas ada konflik itu apa yang dirasakan, lebih nyaman kah atau bagaimana? Saya merasa sedikit mudah, Bu. Namun kadang-kadang saya masih merasa ragu untuk melanjutkan pembicaraan. Jika suami saya kadang-kadang marah, terkadang saya merasa kami tidak bisa menyelesaikan masalah dengan. Jadi saya juga masih merasa kesulitan jika ada masalah besar. Kadang emosi saya masih cepat muncul, tapi saya berusaha untuk mendengarkan dan berusaha memahami keadaan istri dan anak saya. Baik Pak, saya memahami bahwa meskipun ada kemajuan, rasa ragu dan kesulitan masih muncul, itu wajar dalam proses perubahan. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa komunikasi yang terbuka, meskipun kadang sulit, adalah kunci utama untuk menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk sering berbicara sebelum perasaan emosi itu menjadi lebih besar. Jika perlu, Bapak dan Ibu mencoba teknik relaksasi atau mengambil waktu untuk diri sendiri sebelum melanjutkan percakapan dalam keluarga. Itu ide yang baik, Bu. Kami akan mencoba untuk lebih sering berbicara dan menenangkan diri sebelum berbincang-bincang tentang masalah besar. Ya, saya akan berusaha untuk lebih sabar dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan saat ada konflik. Saya sangat mengapresiasi usaha Bapak dan Ibu. Semuanya memang memerlukan waktu dan latihan. Jika ada hal-hal yang masih membingungkan atau ingin dibicarakan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Kita bisa terus bekerja sama untuk memperbaiki hubungan coping dalam keluarga Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu perawat. Kami merasa sangat terbantu dengan bimbingan Ibu perawat. Ya, kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Saya yakin, kami yakin kalian Bapak dan Ibu bisa mengatasi tantangan yang ada di keluarga, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan semoga segala usaha yang Bapak Ibu lakukan semakin memberikan hasil yang positif untuk keluarga. Kami pamit ya Bapak Ibu, terima kasih.